Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin Ahmad SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Maghfirah. Saya membuat video ini dalam rangka mengikuti lomba anugerah guru dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Adik-adik, apa kabar hari ini? Insya Allah Ibu temui dalam keadaan sehat. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mandi? Apakah adik-adik sudah bersih? Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam najis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mengetahui dan mengenal macam-macam najis dan contohnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan tata cara membersihkan najis berdasarkan jenisnya. Baik adik-adik, apakah adik-adik tahu apakah itu najis? Apakah adik-adik sudah pernah mendengar kata najis? Jadi najis itu adalah kotoran. Najis adalah sesuatu yang kotor, yang menempel pada badan kita, pakaian atau tempat-tempat untuk kita jadikan untuk tempat beribadah. Jadi najis ini menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Makanya kita harus sebelum melaksanakan ibadah kita harus membersihkan diri dari najis. Kita harus suci dari dan bersih dari najis. Nah, pada hari ini kita akan membahas macam-macam najis. Jadi najis itu terbagi atas 3 macam ya. Yang pertama adalah najis muhaffafah ya. Najis muhaffafah ini adalah najis ringan. Dan najis ringan ini hanya satu contohnya, yaitu air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Dan bayi ini belum makan kecuali dia meminum air susu ibu. Jadi cara membersihkan najis muhaffafah ini cukup dipercikan air di tempat yang terkena najis tersebut. Jadi ini contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan, hanya menyusu pada ibunya. Nah, silap dulu air kencingnya, kemudian kita percikan air di tempat yang terkena najis tadi. Yang berikut adalah najis mutawasito ya. Jadi najis mutawasito ini disebut dengan najis sedang. Contohnya banyak, yaitu diantaranya ada darah, ada nanah, ada kotoran hewan dan manusia, ada air kencing dan bangkai hewan. Kemudian cara membersihkan najis sedang ini yaitu dengan membersihkannya dengan air yang bersih, air yang mengalir sampai hilang bau, rasa dan warnanya, sampai sudah tidak ada bekas dari najis tersebut. Jadi seperti itu cara membersihkan najis sedang. Cara membersihkan najis sedang ya, misalnya anggota badan kita terkena darah ya. Ini adalah darah ya. Jadi misalnya terkena darah, kita bersihkan dengan air ya, air bersih sampai hilang bekasnya, sampai hilang bau dan rasanya dan warnanya. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir adalah najis mughallaza. Jadi najis mughallaza artinya najis berat. Contohnya itu seluruh bagian dari babi dan anjing. Ya, jadi cara membersihkannya dibasuh dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Apabila kita terkena air liur anjing, maka kita harus bersihkan sebanyak 7 kali karena dia termasuk najis mughallaza atau najis berat. Jadi ini contohnya, bila terkena air liur anjing harus dibersihkan sebanyak 7 kali ya. Dan salah satunya dipakai di tanah, campur dengan tanah. Kita gosok dengan tanah. Jadi seperti itu ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.